saya ingin jelaskan, saya cari referensi tentang ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan tentang kemalasan orang dalam beramal, kemalasan orang dalam beribadah. Ternyata tidak satu pun ditemukan. Justru ini mengartikan bahwa ternyata Islam itu menganjurkan kita untuk tidak malas, tidak boleh lemah, berkeluh kesah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya, udah sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ikhwati fillah, ikhwati fil iman, rekan-rekan sekalian, jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibunya enggak ada ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga saudari ini senantiasa Allah limpahkan rahmat dan karunia kepada kita semuanya. Ya, kita kumpul di sebuah majelis yang berkah. Mudah-mudahan senantiasa kita jaga semangat kita di dalam thalabul ilmi untuk kembali mengecas roh kita, iman kita, dan tentunya nanti berdampak terhadap amaliyah kita begitu. Ya, salah satu nikmat yang kata Ibnu Taimiyah, salah seorang Syekhul Islam yang kadang-kadang oleh kajian dan bukunya itu kepada aspek ruhiyah, beliau mengatakan salah satu nikmat yang paling besar yang beliau rasakan adalah al-liqa ikhwah, berjumpa dengan saudara-saudaranya, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, karena di situ saling menguatkan. Kan kanan kiri teman-temannya soleh kan, atau soleha? Insya Allah ya, senang begitu. Jadi bahasa saya al-istima al-mahabbah, bukan itu berjumpa, bertemu, berkumpul hanya karena kecintaan. Kita punya pekerjaan yang sama, di rumah yang sama, yaitu di Honda itu ya, AM. Tapi kita semua juga sama, disatukan dengan al-lafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allah menyatukan kita dengan iman. Ini yang paling mahal ya. Bahwa fakta mafil arti jami'an, kata Allah, seandainya saja kau nafkahkan, kau keluarkan untuk membeli orang, untuk menyatukan, itu belum tentu bisa bersatu gitu. Tapi yang bisa menyatukan adalah Allah memberikan dulu di Allah yang menyatukan hati-hati kita. Jadi surah Al-Anfal. Yang tentunya juga kita doakan para pengurus Masjid Aqlul Mubin. Ada ketuanya sini Ustaz? Ya, semoga sehat selalu, yang istiqomah, yang mengajak. Ya, tadi ayat yang kita dengar, yang kita baca, sebaik-baik amal itu ya, sebaik-baik perbuatan salah satunya adalah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Selalu mengajak orang dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang hadir di sini merasa enggak diajak ke jalan Allah? Kalau nggak merasa ya berarti sia-sia kan? Tapi tidak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan ya ini bagian juga memotivasi amal kita, memotivasi semangat kita. Dan juga Pak Sutrisno, alhamdulillah saya selalu ya Pak Sutrisno ya. Kayaknya gak hanya di masjid kali ya, di kampung juga kayaknya aktif beliau ya. Jadi ustaz atau masyarakat. Jadi ini orang yang kalau di istilah saya wajib adanya. Datangnya ditunggu, pulangnya dihantar. Bukan datang dari tunggu, pulang dari dihantar. Itu jelas bedanya. Ya alhamdulillah kita bersyukur sore hari ini saya sedikit mengingatkan untuk diri saya juga. Karena tadi bahwa salah satu amal yang terbaik adalah mengajak dalam kebaikan, mengingatkan. Bahkan ketika ada orang yang mendapatkan hidayah karena nasihat kita, orang berubah sikap dan perilakunya karena kita, itu pahalanya seperti bumi dan isinya. Bahkan seluruh bumi dan isinya. Bayangin, kalah semua apa yang ada. Kalau kata Rasul bahkan ada juga seperti onta merah. Jadi kita bersyukur dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Temanya tadi sudah sebutkan tentang
Kadang-kadang kita dalam hidup, dalam sehari-hari gitu ya, rasanya mager, kurang mager kan? Malas bergerak gitu ya. Yang menyebabkan kita jadi semangat apa? Ada fulus? Apa yang menyebabkan teman-teman menjadi semangat? Atau semangat hadir di sini karena apa? Dapat snack sore? Apa kira-kira? Apa yang menyebabkan kita semangat dalam melakukan sesuatu? Apa? Oh, karena kumpulnya, bahagia kumpul tadi. Alhamdulillah, sudah kumpul-kumpul ya. Makan gak makan, yang penting kumpul. Jadi kalau udah snack yang penting kumpul gitu. Selain kumpul apa lagi? Nah, ada ilmu. Jadi mustaharatul amal ini bisa saya jawab sebelumnya. Yang menyebabkan kita jadi semangat karena kita tahu tujuan dan penting ucapan. Teman-teman semangat bekerja di akhir pasti ada tujuan. Dan itu menjadi cita-cita. Mulailah dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan. Itu yang mendorong. Jadi hadirnya di majelis ini pun ada yang menyebabkan kenapa kita hadir di tempat ini. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kata Rasulullah. Ya, kita tidak insyaallah. Nah, jadi salah satu yang penting. Maka dia mengatakan mulailah dengan apa yang menjadi harapan. Mulailah dengan apa yang menjadi keinginan. Jadi dulu ingat, mau berangkat ke kantor gitu ya, ke pabrik, ke sini, ke Honda, apa yang menjadi harapan kita? Dan selalu memperbaharui niat kita itu dengan niat. Nah, kadang-kadang ada penyebabnya, sudah bagus, sudah semangat, tapi futur. Karena memang sunatullah. Ada dalam kaidah itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Kalau lagi naik, ini apapun kita semangat lakukannya. Mau berinfak, baca tilawah, ya kan? Sedekah, bahkan mungkin sering menawar. Tapi ada penyebab nanti kita akhirnya bahkan meninggalkan. Bahkan akhirnya terbelit dalam maksiat. Ada sebab-sebabnya nanti kita lihat. Kayak motivasi itu kadang naik, kadang turun. Biasanya habis kajian, habis diberi ceramah gitu ya, motivasinya naik kan? Berapa lama bertahannya? Sehari, bukan tiap hari. Makanya kata sahabat Nabi, bahkan Abu Bakar, bahkan Umar pernah mengatakan apa? Ya, dia mengatakan saya ini munafik gitu. Ya, aku ini munafik apa? Karena kalau dia keluar dari majelis bersama Rasulullah, seakan-akan dia lupa lagi akan surga dan neraka. Sudah terus dengan seorang khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab merasa kalau dia di luar dari berkumpul yang para sahabat itu dikatakan seperti dia munafik gitu. Nah, kalau kita ya, kalau munafik itu maksud merasa tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia yakini gitu. Munafik itu kan begitu, berbohong, berdusta, jadi lemah. Makanya nanti dia lihat salah satu penyebabnya itu karena teman-teman kita ini bukan teman-teman yang baik gitu. Makanya ciptakan lingkungan albiah as-solihah, lingkungan yang baik. Tuh, al-imanu ya. Saya mau punya kuis dulu nih, kuis. Dan kalian jawab ya. Hari apa yang paling disenangi? Aku kenapa? Itu bagus. Bulan apa yang paling suka? Bulan madu. Coba dalam waktu 10 detik kira-kira apa jawabannya, fokus. Bulan apa yang memiliki tanggal 8? Hah? Februari? Semuanya, alhamdulillah. Tangan dulu. Masih ada yang ikut sama saya, masih ngantuk Pak. Bulan apa yang memiliki bulan Februari? Desember ada tanggal 28-nya kan? Yang memiliki tanggal 28 masih bulan Februari. Januari tidak ada ya Pak. Coba fokus dulu. Ya saya biasanya isi training jadi kasih dulu. Berpikir kira-kira apa nih? Nama daerah. Ada hadiah nggak Pak? Coba pikir. Biar fokus dengan nanti materi. Kira-kira apa nama daerah kota yang diwakili di gambar ini? Apa?
Belum tepat? Kurang? Ah? Iya, kurang dulu apa? Tangerang Selatan. Tangsel. Baik, kita bismillah ya. Saya ingin jelaskan, saya cari referensi tentang ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan tentang kemalasan orang dalam beramal, kemalasan orang dalam beribadah. Ternyata nggak satu pun ditemukan. Justru ini mengartikan bahwa ternyata Islam itu menganjurkan kita untuk tidak malas, tidak boleh lemah, berkeluh kesah. Justru malah secara eksplisit nggak pernah ada tentang malas beramal atau bekerja. Nanti cari gitu ya, kan gampang tuh dicicil atau apa. Ternyata nggak nemuin. Justru yang ada adalah apa? Menganjurkan kita untuk bekerja keras, bahkan produktif. Produktif itu apa ya? Menghasilkan. Ukuran kalau produktivitas di AHM apa? Kecepatan, apalagi speed, target waktu. Ada nggak ukurannya? Produktivitasnya apa? Produksi. Produktif itu. Kalau ukuran rumah tangga kan produktif, anaknya banyak. Menghasilkan. Teman-teman apa? Punya target nggak? Nah, target tercapai, bahkan melebihi dari target yang ada, itu contoh produktivitas. Kalau jasa itu biasanya ke pelayanan, ya kan? Hospitality-nya, pelayanan orang nyaman, orang merasa betah, orang merasa terbantu dengan apa yang dia lakukan. Itu juga bentuk dari aspek produktivitas. Kalau bentuk karya berarti sesuatu yang dibuat, sesuatu yang dibentuk. Bahkan terus melakukan inovasi-inovasi. Itu namanya produktif. Selain kuantitas jumlah, tapi kualitas. Nah itu sebenarnya kualitas dalam bekerja. Produktivitas dalam bekerja adalah kuantitas dan kualitas. Pentingan mana kualitas sama kuantitas? Dua-duanya. Ini saya ingin menggambarkan dulu, tidak ada ayat dalam Al-Quran yang menyatakan tentang bagaimana kita ini malas atau lemah bekerja. Justru banyak ayat-ayat yang mengajukan kita untuk produktivitas. Saya punya beberapa sampel ayat di sini ya. Nanti dicatat tidak di dalam buku ya. Dicatat aja ya beberapa ayat yang menyemangati kita. Pertama saya catat surat At-Taubah 105 yang bawa handphone atau bawa buku boleh ayatnya juga catat. Jadi kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wasataraduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini ayat yang pertama nih. Mungkin pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Tapi ini penting sekali bahwa perintah Allah ini videonya amr, terus menerus, bekerjalah kalian, beramallah kalian. Maka Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Begitu juga Rasulullah. Jadi ternyata Allah Rasul akan menjadi saksi atas amal kita. Kemudian orang-orang mukmin yang akan melihat pekerjaan kalian dan akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang baik, dan nanti akan ditampilkan kembali seperti ayatnya. Ayunabiku bima kuntum ta'malun. Nanti di akhirat katanya ada TV di layar yang akan menayangkan semua amalan kita. Itu menggambarkan bahwa ternyata kita diawasi, ada saksi atas apa yang kita kerjakan. Yang kedua misalkan surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah yang kita hafal ayatnya ya. Fa idza qudiyatis sholati fantasiru fil ardh. Jadi setelah kita menunaikan sholat maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Ini mengajarkan setelah kita taat untuk beribadah kepada Allah, selesai sholat maka silakan kita mencari seluas-luasnya fantasiru fil ardh untuk mencari rezeki, nafkah dari apapun kehidupan kita. Ada sahabat Rasul yang tiba-tiba ingin mendapatkan rezeki, mendapatkan penghasilan, tapi hanya berdoa saja di masjid, meminta saja kepada Allah. Ditegur oleh Rasulullah, disuruh ke hutan dia mencari kayu bakar. Lalu untuk mencari kayu bakar itu pun bagian dari nafkah.
Tegur, tidak boleh berdiam dengan berdoa saja. Ya, carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Itu yang kedua. Banyak lagi sebenarnya. Ini Al-Qur'an yang mengatakan inna Allaha la yughayyiru bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu tahu, nasib diri kita ini bisa tahu secara jamaah bisa personal pribadi. Nasib kita tidak bisa kita ubah selain diri kita sendiri. Artinya ya kita mau kaya, mau miskin, mau sukses, mau gagal tergantung diri kita. Itu kan mengajukan. Al-Insyirah, ada yang hafal nggak? Surat Al-Insyirah, Al-Nasrah, ayatnya apa tuh? Yang mengatakan apabila kalau telah selesai pekerjaan, maka apa tuh? Kerjakanlah urusan yang lain. Berarti amal yang berkesinambungan, continue. Gak ada kata-kata istirahat sebenarnya. Ayat ini menggambarkan kalau udah kerjaan selesai, maka lakukan pekerjaan yang lain. Walaupun ada masa istirahatnya. Apa ayatnya? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu ya. Di surat Al-Insyirah ayat 7 itu alam nasrah laka sadrak wa qawlul anka bidrak alladzi anqadha sadrak wa rafa'na inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi itu ayatnya itu beberapa ayat. Satu lagi Al-Qasas, teman-teman bisa lihat juga tuh. Nah, itu malah ini subhanallah ya, adilnya Allah ini menjadikan malam dan siang untukmu agar kamu beristirahat, dan dijadikan malam dan siang untukmu agar kamu beristirahat pada malam hari, dan kamu mencari karunia-Nya di siang hari agar kamu bersyukur. Nah, jadi bisa mengatur waktu. Nah, ini beberapa contoh produktivitas. Nah, ini dulu ya sebagai gambaran Allah Subhanahu wa taala selalu berbicara tentang bagaimana kita selalu beramal. Ya, kadang-kadang tapi kita ya ada malesnya. Ini saya tidak bisa begini teman-teman. Misalnya ada seorang tukang bantu di bangunan. Nah, dia udah lama bekerja. Ya mungkin sudah berbulan tahun lah. Di sini yang paling lama di AHM udah ada yang 20 tahun, 30 tahun. Ada yang senior ya, udah mau pensiun Pak, belum? Alhamdulillah ya. Tapi istiqomah di sini. Ini ada cerita, ada seorang tukang batu di bangunan yang dia pada satu saat dia merasa udah capek, udah selesai lah, udah banyak yang dia kerjakan gitu. Bangun rumah, bangun gedung gitu. Sehingga dia ingin minta sama majikannya, mandornya, pengembangnya untuk pensiun. Kalau sebenarnya masih sehat, masih kuat. Nah, dia izin, Pak saya mau pensiun, mau tidak bekerja lagi. Apa kata si majikannya? Kamu boleh berhenti bekerja, tapi satu syarat, yaitu buatin satu rumah saja. Silakan bebas. Ukurannya nanti kamu hitung sendiri semampu kamu. Ya nanti bahan-bahan dan semua materialnya bisa minta anggarannya sama saya. Jadi hanya dikasih syarat, boleh pensiun tidak bekerja lagi kalau bisa membuat satu buah rumah. Belikan nanti rumah itu, buat satu rumah. Kalau mungkin butuh di tingkat silakan, pokoknya diserahkan sebebasnya dikerjakan oleh orang tua ini. Ya karena pikirannya sudah capek, sudah lelah, sudah ingin selesai, akhirnya dia buat itu rumahnya seadanya saja. Dibangunlah rumah tersebut, ya beberapa bulan diganti rumahnya, kemudian dia menghadap ke majikannya. Pak ini mau udah jadi, ini kunci rumah. Kemudian ternyata apa kata majikannya? Ini kuncinya saya kembalikan untuk kamu. Rumah ini saya hadiahkan untuk kamu. Kira-kira teman-teman kalau seandainya jadi tukang kuli bangunan tersebut, kira-kira gimana? Senang apa nyesel? Nyeselnya kenapa? Dia buatnya asal-asalan. Dia memang tidak berpikiran bahwa apa yang dia kerjakan itu dampak akhirnya lah yang menjadi sebenarnya utamaannya. Sebenarnya dalam kaidah amal, Allah kadang-kadang membuat seperti itu. Kayak Ramadan itu akhirnya yang menjadi utama.
seperti kuda-kuda yang maju gitu kan, maka dia harus di akhirnya yang paling kencang, yang paling cepat, jangan malah mengendor. Nah, kadang-kadang itu merasa sudah amalnya sudah banyak, sudah numpuk, sudah cukup dengan apa yang kita lakukan, merasa kita sudah puas hasilnya. Padahal boleh jadi utamaannya ada di akhir. So nggak kayak gitu kita tadi. Kalau saya tahu itu tadi mau dikasih hadiah, kan kita nggak tahu ya. Allah kan nggak tahu apa kita kapan bisa kita tahu. Tapi di akhir puncak keikhlasan dalam pekerjaan itulah yang akan diuji Allah. Ada beberapa amalan itu yang memang Allah ya kasih hitungannya. Itu Allah ya diajrihi kata Allah. Allah yang akan memberikan ganjaran. Ajri itu artinya ganjaran. Seperti puasa misalnya itu kan begitu. Setiap anak Adam amal itu pasti punya catatan masing-masing kecuali bila siap gitu, kecuali puasa, karena puasa itu adalah aku yang itu beda-beda. Coba kalau akhir-akhir puasa kita malah males-malesan, udah dari kemarin hari pertama kedua gitu kan, makanya kan makin lama makin ada kemajuan, makin maju. Padahal di akhir itu puncak amal, itu contohnya. Nah sama dalam pekerjaan, menjelang pensiun, menjelang mau akhir tugas, menjelang ibadah, justru di akhir-akhir kita harus meningkatkan. Ya sebetulnya teman-teman sekalian, jadi kita sampai harus maksimal, yang memaksimalkan amal kita sampai akhir-akhir. Kita nggak tahu, jika tahu kapan yang terbaik yang Allah berikan atas ganjaran amal itu. Tadi temanya kan futur ya, jadi futur itu kemalasan beramal. Ini ternyata sesuatu yang memang juga terjadi sama orang-orang baik, orang soleh. Tadi yang saya sampaikan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Sahabat Rasulullah saja yang sekali Umar, Abu Bakar merasa kalau dia sendiri itu seperti orang yang merasa berdosa begitu. Ya, ada maksiat yang dia lakukan. Kata Rasulullah, setiap amal itu ada semangatnya dan setiap semangat ada masa tegur iman. Yang kita khawatiri akhirnya kita jadi maksiat. Saya ada 7 poin ini yang coba kita bahas. Nanti sampai di berapa yang kita setengah kali ya, nanti kalau kita jawab ya kita lihat sampai di berapa. Yang pertama, sebab-sebabnya ini orang yang suka menciri ya, saya sebut ini. Orang yang suka berkeluh kesah dan merasa susah. Nah ini kurang bersyukur, yang menyebabkan kita jadi malas, merasa ada beban yang selalu meliputi dirinya. Padahal kata Allah kita tidak akan sesuai dengan takaran amal kita, gitu ya. Walaupun dalam Al-Quran dikatakan innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan dikikir. Jadi sebab-sebab kita malas karena kita sering ngeluh. Suka ngeluh kan? Dikit-dikit hujan ya, gitu ya. Panas ngeluh, hujan ngeluh, nggak panas ngeluh. Ada yang mengatakan orang yang suka mengeluh kadang-kadang justru orang itu sering dikeluhkan sama orang lain gitu. Karena merasa dia tidak pernah bersyukur. Alhamdulillah ya. Allah pasti akan menguji kita sesuai dengan kadar kita, kemampuan kita. Tidak mungkin melebihi. Makanya kita harus selalu bersyukur. Ini teman-teman bekerja di akhirnya bersyukur ya. Bersyukur nggak? Apa yang menyebabkan kita bersyukur? Kenapa bersyukur tidak di akhir? Ini masuk di sini pilihan atau betul? Terjadi akhir pilihan atau kecelakaan? Ini ada bapak kita kayak senior udah lama ya Pak ya. Bapak udah berapa tahun Pak? Masya Allah 25. Gedung ini belum ada, bapak udah duduk sini lah ya. 25 tahun. Apa yang membuat bapak merasa tetap ada di akhir ini Pak?
Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Tetap bekerja di sini Pak. Apa yang menyebabkan Bapak bekerja di sini? Tetap bertahan di Mataram. Pernah ada tawaran-tawaran itu pindah atau apa? Udah ditawarin. Banyak Bapak Ibu, kita bersyukur ya. Kemarin waktu pandemi ya, kita ada yang alami kan, saudara kita, keluarga kita, mungkin tetangga kita yang mereka apa? Terkena distraction, tergerus, ya di PHK, belum pikir usahanya, bangkrut. Akhirnya jadi lemah. Jadi mohon kata-kata negatif, kata-kata yang membuat kita jadi lemah itu jangan sering kita ucapkan, apalagi melontarkan kepada orang lain. Keluh kesah itu menandakan kita lagi lemah iman kita, lemah semangat kita, merasa ada beban di dalam iman kita. Ya. Kalau lihat ke bawah ada orang-orang yang walaupun dengan kondisi lemah secara fisik, lemah ekonomi, tapi mereka masih mau membantu orang-orang gitu ya. Kadang-kadang mereka mau menyisikan apa yang mereka punya. Saya paling ingat dulu ada acara di SCTV namanya apa tuh ya? Yang berbagi ada kamera, acara tolong. Suka sih buat semacam kamera edit gitu ya. Saya ingat sekali. Selalu saya pernah lihat videonya tapi sudah yang lama. Jadi ada seorang pasang suami istri itu di bulan Ramadan, ingat sekali. Kemudian dia rumahnya kayak dari Saint Kardus gitu ya, mungkin orang ya tunawisma juga kalau punya rumah. Dia bawa nasi, bawa teh, nasi dua, kemudian bawa tehnya dari kejauhan diambil, kemudian menjelang waktu maghrib tiba-tiba ada anak muda datang menghampiri, Pak, saya puasa. Kebetulan dia punya uang untuk berbuka puasa. Tanpa diminta, ya, si bapak itu memberikan nasi bungkus yang dia pegang, diliput dari kamera diberikan. Ya, karena dia mungkin ada kamera dekat gitu ya, diberikan nasi ini dengan air teh yang dia miliki. Kasih, inilah untuk kamu berbuka puasa, semoga puasa kamu diterima oleh Allah. Bayangkan orang yang gak punya apa-apa mungkin berpikir oleh kita gitu ya, dia susah dan pakai uang untuk beli nasi, tapi ternyata masih mau menolong orang lain sedang berpuasa. Ya, akhirnya dikasihlah nasi tersebut, kemudian dilihat dan diliput si bapak itu makan pas suara maghrib, kemudian diliput. Setelah selesai datang anak muda tadi, Pak. Ya, tentunya kita tahu ya di video itu akhirnya orang itu memberikan hadiah berupa uang, apresiasi atas ketulusan dan keikhlasan. Bayangin orang yang nggak mampu, nggak punya, tapi semangat untuk berbagi, beramal. Saya punya prinsip juga, jadi begini, memberi di saat kita punya itu biasa, tapi memberi di saat kita tidak punya itu yang luar biasa. Itulah pengorbanan, itu nilainya tinggi. Antum punya uang 1 juta, ngasih orang 100.000 biasa kan, 50.000 biasa. Tapi punya uang 100.000 atau 50.000 ngasih uang 30.000 pikir. Tapi pada saat kita mau berkorban walaupun kita sempit, itu amal yang luar biasa. Di situ puncak amal, itulah pengorbanan. Jadi puncak dari amal tadhiyah, pengorbanan. Ada yang merumuskan paham, ikhlas, amal, pengorbanan gitu. Pak Susilo paham tuh Pak Susilo? Dari al-fahmu, paham, amal, ikhlas, pengorbanan nanti. Paham ikhlas dulu, baru amal, baru pengorbanan. Tahapan itu dalam sebuah proses amal. Tahu dulu, kemudian kita lakukan ikhlas, baru amal, kemudian baru pengorbanan. Jadi puncak dari amal itu adalah pengorbanan. Nih kembali lagi kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha gitu ya. Allah tidak akan membebani kita. Ya, jadi sebab-sebab kita jadi malas beramal karena kita ya kurang bersyukur. Syukuri apa yang ada dalam dunia itu. Semua adalah anugerah. Kemudian yang kedua, nih berlebihan dalam hal yang mubah. Hati-hati. Ini pun bisa membuat kita jadi lemah dan lalai.
mengkonsumsi sesuatu yang dibolehkan, tidur berlebihan, makan berlebihan, begitu. Makanya dalam Islam nggak boleh berlebihan, berpakaian nggak terlalu mencolok, gitu ya. Kalau makan itu kata Rasulullah sepertiga ya makanan ada air sama udara yang masukkan untuk kita. Berlebih-lebihan dalam hal yang mudah ini yang mubah. Dalam sebuah hadis ya, dalam Al-Quran nih surat 7 ya kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ingat ya, jadi kalau kita berlebih-lebihan dalam hal yang dibolehkan, makanan, minuman, waktu yang tersedia, membuat kita jadi lalai, yang membuat kita jadi tidak semangat dalam menjalani ibadah atau amalan kita. Main handphone boleh nggak? Berlebih-lebihan boleh nggak? Ada pengaruh nggak? Apalagi anak muda seringnya rilo-rilo gitu ya. Rilo itu kan singkat tuh, tapi dia jelas tujuannya. Pertama kucing, ntar anjing, ntar orang jogging. Maksudnya apa nih video yang kita rilo itu? Tapi lucu-lucu, ketawa sendiri. Betul nggak? Itu melalaikan nggak? Melalaikan, jadinya terpengaruh begitu teman-teman, hal yang berubah. Baik, ini yang ketiga yang hati-hati teman-teman. Kita juga harus waspada sesuatu yang kita dapatkan dari cara yang haram. Haram cara dapatnya, haram bahkan secara zat. Dalam beras kita nggak pernah makan yang haram ya, makan babi, makan anjing, nauzubillah. Tapi hati-hati kan, makanan-makanan yang haram itu secara nilai dari uang yang mungkin kita dapatkan yang nggak halal, mencuri, menipu. Yang subhan aja dilarang, apalagi yang haram. Hati-hati ini, kalau kita rumah tangga ya, punya anak, sejadi perilaku anak kita itu juga karena apa yang kita konsumsi gitu, yang kita kasih kepada keluarga kita. Alhamdulillah. Hati-hati, pengaruh. Ya. Jadi karakter yang terbentuk itu buah dari apa yang masuk ke dalam konsumsi yang ada dalam fisik kita. Jadi yang hati-hati masukkan barang-barang haram ke dalam perut. Itu masukin apa? Uang. Insya Allah umumnya, alhamdulillah kita praktek-praktek kayak gini nggak terjadi lagi di tempat kita. Ya kan, jangan sampai terjadi. Ingat apa namanya? Kejahatan itu bukan karena niat pelakunya, tapi karena saya ada filmnya sebentar, saya cari filmnya dulu. Kejahatan itu bukan karena filmnya ada sih kalau saya jadi kejahatan itu bukan karena pelaku niatnya, tapi karena ada kesempatan atau waspada. Yang ketiga. Nah kayak gini, apa namanya? Suatu oh ini boleh nggak? Ya supaya bisa apa namanya berhasil, bisa gol proyeknya, bisa mendapatkan gitu ya. Ternyata dia harus ada uang licin doang gitu, uang suap ini yang nggak boleh. Nah ini harus kita, ini juga bagian yang harus kita hindari. Tanpa sadar ya sistem yang ada di kita sehari-hari dalam kehidupan kita di masyarakat, bernegara, berbangsa, ya di perusahaan kadang-kadang masih ada hal yang seperti itu terjadi. Ya, kita harus hindari. Karena kalau itu terus kita lakukan dan kita nyaman, merasa ya sudahlah berjamaah gitu rasanya. Maka itu istilah korupsi berjamaah. Ya kita nggak sadar itu yang membuat kita jadi malas, nggak semangat. Bahkan dalam sebuah hadis sangat keras sekali ya kata Rasulullah, innahu la yadkhulul jannah lahmun ya nabata min suhtin adna auladihi, tidak masuk surga dan tumbuh dari harta yang haram dan neraka lebih panas dari Alhamdulillah. Ya makanya
kita untuk di bulan Ramadan itu kan bulan pembakaran, ya kita selalu menyaksikan apa sadar mungkin selama ini, termasuk kita berinfak, bersedekah, atau yang paling utama membayar zakat fitrah. Zakat itu tasbiyah, mensucikan, membersihkan. Ya, sebagian ulama itu bahkan ketika mungkin penghasilan kita sudah batas nisab, ya hitungan nisab itu kalau masih mungkin 83 gram ya, per tahun, kemudian dibagi 12 dengan jumlah penghasilan teman-teman itu berapa tuh? 7.000 atau 6 juta itu pun ada nisab, bisa dibayar nanti setahun dikalikan ya berapa tahunnya itu berapa penghasilan di sini? Bisa sebut ya. Tapi kalau batas nisab misalkan dari 6 juta atau 7 juta, sebenarnya sudah ada yang namanya zakat mal. Zakat mal itu tidak harus dengan hitungan, itu utang sebagainya nanti belakangan dia harus bersih, kotor ya, bruto ya, jangan dipotong dulu gitu namanya zakat. Ya utang, ya rumah sakit, jadi zakat. Jadi nanti itu dalamnya membersihkan, nanti lagi kaitkan bayar zakat ya teman-teman. Ada beberapa yang boleh, ini walaupun masih khilaf ya, ada yang membolehkan dibayar zakatnya per bulan, lebih ringan karena penghasilan dia selama sebulan itu. Tapi kalau cuma setahun, ya dikalikan 12. Total mereka 200 juta penghasilannya, maka dari 2,5% dari 200 juta itu dikeluarkan. Kalau per bulan lebih kecil, mungkin 100.000, 200.000, misalnya 2,5%. Kalau 10 juta saja 2,5%-nya berapa? 2,5 atau 2,5 ribu. Jadi kalau saja kita penghasilan 10 juta, sudah lebih ya, insya Allah gitu. Maka kita bisa mengeluarkan sebesar 2,5%. Tujuannya apa? Tadi kalau ada yang barang-barang haram, uang yang penghasilan dari mana-mana, gitu ya, itu kita jaga. Innahullah itu. Saya pun berbulan membayar zakat saya gitu, sebab saya. Ya, karena meyakini bahwa kita khawatir, gitu ya. Silakan kalau kita merasa tidak dapat sesuatu. Oke, ini kita lagi. Coba tebak. Kuis lagi. Ini kira-kira di daerah mana nih kalau di waktu Indonesia? Terfokus. Nama daerah. Ada yang tahu? Kota atau daerah Indonesia yang diwakili oleh gambar ini. Ini pernah dibuang Bung Karno di pulau ini. Di situ dia terinspirasi dengan akhirnya membuat gambar Garuda. Inspirasi Pancasila. Cari di searching di Google. Di daerah Nusa Tenggara Timur. ND M ini kan M ditambah N ND Pak maksudnya kalau ND ini ada yang tahu nggak nama apa? Lembata, ada Lembata, nama daerah juga tuh, ya kabupaten Lembata. Ada di mana tuh? Nusa Tenggara Timur juga. Oke. Baik, yang keempat ini nih selalu melalaikan amalan-amalan siang yang kecil-kecil gitu, menganggap remeh. Jadi komitmen dalam mengamal aktivitas budaya. Yuk hari ini saya mengajak guru saya juga. Kita lakukan hal yang sifatnya rutinitas yaumiyah, amal harian. Ya, jangan sampai sholat wajib, tilawah, kurang tadabbur, infak, zikir, doa, sholat sunnah begitu. Karena kalau bisa sholat sunnah rawatib itu bisa kita jaga. Ya, dia kan sebagai dia pengganti ketika mungkin sholat sunnah kita ada yang kurang-kurang. Menggantikan posisi sholat-sholat kita yang mungkin sholat sunnahnya mungkin kebiasaan terburu-buru, tidak khusyuk gitu ya. Maka dengan sholat sunnah rawatib kita menambal kekurangan yang kita lakukan dalam sholat wajib kita.
jemaah rahmatullah, ini yang keempat, kita lemah karena kita lalai dengan amalan-amalan siang dan malam. Saya sih berharap punya rutinitas amal yang satu saja yang menjadi kebanggaan, yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Misalkan kita suka bersedekah, silakan setiap hari, atau kita sholat duha, kita jaga, atau sholat subuh, misalkan. Jangan sampai hilang. Ini salah satu jadi amal yang unggul di antara amal yang lain. Karena yang saya tahu bahwa nanti kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui berbagai macam pintu, dan pintu itu adalah pintu-pintu amal, dan dia berasal dari amal-amal yang terbaik dari yang ada. Ada yang khusus karena dia sholatnya, sholat wajibnya, utamaan di sholat malamnya, namanya disebut babus salam, pintu keselamatan. Silakan masuk orang-orang yang istimewa dalam menegakkan sholat. Ada khusus yang berpuasa. Tahu nama puasa? Intinya apa? Ar-Rayyan, itu kesegaran. Khusus bagi mereka yang sungguh-sungguh dalam ibadah puasanya, baik menjaga puasa sunnah, apalagi di bulan Ramadan. Silakan masuk lewat itu Ar-Rayyan. Ada pintu Ar-Rahmah, Babur Rahmah. Apa itu? Pintu kasih sayang. Di sini orang-orang yang selalu berbuat baik, yang mendahulukan saudaranya kepada orang lain, bahkan dia mau mengorbankan apa yang dia miliki untuk saudaranya. Ada Babur Rahmah. Ada surga namanya surga Afina Aninas, yang dia mau memaafkan orang-orang. Ada surga khusus yang dia untuk pintu yang selalu memaafkan saudaranya. Makanya ketika di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang ketika sedang duduk kemudian dikatakan itu al jannah, al surga ada di antara kalian. Sahabat yang lain pengen tahu apa nih kriteria orang tersebut. Kok tiba-tiba Rasulullah memberikan label sebagai ahlu surga. Tapi tidak diceritakan di saat itu sama Rasulullah apa sebabnya. Tapi ada sahabat yang ingin tahu apa istimewa dari amal dia. Sehari dua hari melihat amaliannya, ternyata kayaknya sama aja kayak saya gitu ya. Gak ada istimewa. Ya sholat, baca Al-Quran gitu ya. Ternyata pas selama 3 hari ditanya, saya udah gak bisa nemuin lagi lah. Dia sahabat ini bermalam di sana dan menemukan keistimewaan yang ada. Tapi kalau Rasulullah mengatakan dia sebagai penghuni surga, apa katanya? Tanya, ada satu amalan hati katanya. Amalan yang saya lakukan menjelang mau tidur. Ketika dia tahu, apa itu dia selalu melakukan yang namanya memaafkan saudaranya. Ya, dia ketika berinteraksi sama orang kalau ada masalah, udah dia nggak pikir-pikirin, dia nggak lagi hitung-hitungan. Pokoknya selesai di malam itu dia bermuasabah, maka dia memaafkan atas segala orang yang melakukan kesalahan kepada dia. Itu yang dia lakukan. Jadi amal-amalan yang kayak gini yang kecil-kecil tapi kita lakukan gitu. Bahkan qiyam sunnah, penegakan sunnah. Kalau saya sering mengatakan misalkan ya kalau punya imam kira-kira dua imam ingat itu sunnah gitu ya. Jadi kalau buat maksiat ingat sama yang bukan begitu juga. Cuma minimal jadi tahu baca gitu. Itu maksud saya amalan-amalan yang sunnah. Banyak kan amalan sunnah yang Rasulullah berikan kepada kita. Ya sehari-hari minimal kalau kita juga bisa lakukan yang namanya zikir pagi dan petang. Apa namanya? Al-Maksurat, kumpulan dari wirid atau doa-doa yang harus dilakukan waktu pagi dan waktu petang. Kalau malam hari misalkan menjelang sore asabsaina wa amsaluhu lillahi walhamdulillah la syarika lahu. Itu doa-doa atau apa semacam wirid petang bintang. Yuk silakan teman-teman. Bahkan kalau kita lihat malam ini memang disuruh supaya menjaga amalia kita, maka kita suruh ibadah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Asa ayya asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi pada sebagian malam hari maka bangunlah malam. Siapa yang tadi malam sholat malam tahajud? Tangan nggak apa-apa. Apa yang menjadi berat?
Bisa nggak berangkat berazam minimal seminggu sekali, ya, atau sebulan sekali, atau lagi ada masalah, atau sejak mau nikah dari jodoh, bagus gitu. Yuk biasakan sekarang kan subuh 4:30 lewat, 3:30 lah. Ya kalau mau bangun jam 3 atau 3:30 lah, sampai menjelang subuh kita nggak tidur lagi, sudah malamnya jangan terlalu tidur malam. Maksimal jam 9 dan jam 10. Dan ternyata di sini Allah memberikan kita derajat yang tinggi, maqamah mahmudah. Kita akan diangkat ke tempat yang tertinggi. Dalam sebuah hadis Allah akan mengangkat orang-orang yang melakukan sholat malam, mendirikan malam itu. Ya, dia akan ditinggikan di hadapan manusia yang lain. Walaupun mungkin dia kedudukannya di kantor, di masyarakat dia mungkin tidak punya jabatan, tapi dia di mana Allah, bahkan di mana manusia jadi orang mulia. Orang-orang yang mendapatkan maqamah mahmudah. Ya, orang jadi hormat sama dia, orang tetap perhatian sama dia. Dalam rangka Allah memberikan penghormatan, mengangkat derajatnya. Yuk, bisa bangun malam? Biasa bangun malam kan? Ngapain? Makan mandi terus? Ya bismillah ya teman-teman, saya di waktu saya juga biasakan sholat malam. Ini bagian menjaga agar amaliyah kita yang lain tetap bisa kita lakukan. Istimroriyah, kontinuitas. Baik. Ya, banyak sebenarnya tadi beberapa amaliyah kita. Atau mungkin berzikir gitu ya, berzikir tuh. Kalau dari rumah ke kantor berapa lama? Paling jauh, ada yang 1 jam? Lebih? Pakai apa? Motor. Kalau motor 1 jam, ngapain aja di motor itu? Ya, selain depan ada nggak yang bisa kita lakukan sebenarnya? Berzikir. Saya sering kalau keluar pagi itu pasti saya membaca Al-Quran salah satunya. Dengan murotal boleh pakai headset. Atau kita ya membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Istighfar itu juga salah satu amal yang paling besar. Atau bersalawat kepada Rasulullah. 2 itu saja tuh. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus ini kita lakukan. Ya, kadang-kadang lupa kan? Ada motor nyerempet kita kesel juga lupa. Istighfar. Tapi ini maksud saya ini biasakan. Kalau itu kan menjaga semua melakukan itu. Ini juga nih lupa sama akhirat, tapi urusan dunia sibuk. Melupain bahwa kita ada akhir dalam kehidupan. Ini juga membuat kita malas ibadah, karena kita terbuai dengan urusan dunia. Wa mahayatan dunia ila mata'ul ghurur, kalau nggak salah ayatnya. Saya lupa ayatnya. Jadi sesungguhnya kehidupan dunia ini seperti ila mata'ul ghurur, seperti perhiasan sedang gurau. Dan terasa kan ya, perasaan dulu kita anak-anak, sekarang udah pada punya anak gitu. Dulu kayaknya pakai celana biru, sekarang celananya putih. Masih SMA juga. Dan perasaan gitu kan. Dulu rambutnya pada hitam, sekarang udah pada meninggalkan dunia hitam. Ya Pak ya? Gak terasa, kamu udah begitu Pak? Udah kan alhamdulillah. Gak terasa ya Pak? Perasaan baru kemarin. Kadang-kadang kita lupa karena kesibukan pekerjaan, kesibukan urusan dunia, kesibukan sama orang lain. Ini yang menyebabkan kita jadi sedikit mengingat akhirat. Makanya zikrul maut, ya kali-kali ziarah kubur atau kunjungan kepada orang yang sakit, ingat akan kematian, itu juga menjadi salah satu sunnah. Kita selalu ingat akan adanya hisab setiap amal. Ini kata Rasulullah, jika sekiranya aku mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya aku akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Dia bukan berarti kita tidak tertawa gitu ya. Cuma kita ternyata kalau kita tahu seperti apa nanti balasan yang Allah berikan kepada kita, yang kita jadi pikir. Sekarang kan yang hebatnya ada orang bikin pakai AI ya. Nih saya sedang di neraka, begini nanti saya ketemu sama Donald Trump.
Ada nggak yang kayak gitu tuh? Ada tuh videonya tuh di Instagram, di TikTok, ya Allah. Berani banget gitu. Ya, menggambarkan neraka, dia senang lagi berenang di api neraka kayak gitu. Padahal kita tidak tahu seperti apa neraka itu. Maksud saya yang kita ingat, ada malaikat yang mencatat kita, ada yang mengawasi kita. Jadi muraqabah, harus muraqabah, merasa diawasi. Nah, ayatnya gini di surah Al-An'am, ya, surah yang berapa nih? 6 ya, kalau salah 6 ya. Wa mal hayatud dunya illa na'im wa lahun waladdarul akhirah khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sedang gurau. Allah sudah menggambarkan ini hanya sedang gurau. Ya, senangan. Sedangkan dunia akhir, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Apakah kamu tak memahami kalau berpikir? Ya, memang senang-senang ya, tapi hati-hati. Penjaranya orang mukmin itu dunia gitu. Ya, jadi katanya orang itu penjaranya dunia ini. Hati-hati kita. Kemudian yang berikutnya, nah ini sering berbuat yang kecil-kecil ya. Mereka dosa-dosa kecil dan maksiat. Kecil biarin aja. Sehingga kita lupa asik gitu. Bohong gitu ya. Bahkan berbohong untuk menutupi bohongan kita. Kalau bohong begitu itu. Makanya istighfar yang kita lakukan itu dalam rangka untuk ya tadi buat membakar dosa-dosa kita yang kecil-kecil itu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu dengan Ramadan ya. Ramadan itu kan harusnya pembakaran. Ini kata-kata Rasulullah kan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu, berarti dosa-dosa yang dibakar. Pembakaran itu hanya dua, pada saat Ramadan dan saat nanti di yaumul kiamat dengan dibakar di neraka. Setiap orang yang beriman mengatakan la ilaha illallah, walaupun ada sekali mengucap keyakinan akan Allah sebagai Rabbnya, dia akan masuk surga. Tapi tidak semudah itu kita masuk surga. Akan dibakar terlebih dahulu. Ketika timbangan amal kebaikan kita lebih rendah daripada amal keburukan dan tidak ada syafaat, kita akan dibakar dulu di neraka. Mau nggak? Nggak masuk surga. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu doanya bukan masuk surga, tapi doanya apa? Terhindar dari azab neraka. Coba aja doa sang jaga. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata-katanya adalah terhindar dari azab neraka. Atau doa yang kalau mau makan aja mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saya jarang menemukan adkhulul jannah kata-kata itu masukkanlah ke dalam surga kan tes langsung ya. Tapi Rasulullah selalu mengatakan wa qina adzabannar. Bahkan dalam Al-Quran juga demikian. Kata-kata yang dana itu ada sebuah kata atau pesan kepada umat Islam. Itu bukan dalam bentuk doa. Tapi yang kita mohon kepada Allah adalah kita dia terhindar dari azab neraka. Kayak begini nih, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata pertamanya adalah barang siapa yang terhindar dari azab api neraka. Surat apa ya? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Subhanallah, itu baru seperti itu. Yuk, jangan sampai ya maksud-maksud kecil. Ya memang sih kita nggak bisa terhindar ya. Contoh maksud kecil apa ya? Remeh-remeh gitu. Sendirian ada orang lain ngapain di kamar, masih hujanan kan? Tidur, tidur ibadah. Kira-kira bayangin gitu ya. Mata kita ini keluarga namanya bisa zina, kan gitu ya? Kaki kita melangkah bisa zina. Makanya alhamdulillah ini saya senang banget kalau teman-teman tadi keluar dari jam 4 di pulang kantor ya, kan banyak banget gitu ya. Kalau orang Muslim saudara kita semuanya itu sudah paham gitu ya, subhanallah gitu. Ya kadang-kadang kita lupa gitu kan, keluar dari kita kantor, keluar dari rumah sudah banyak yang menggoda kita, betul kan? Ada saja yang menggugah pandangan, menggoda kita.
Nah, maka tidak pikiran, ada lintasan-lintasan, kalau begini nanti begini, gitu kan? Kita hati-hati meremehkan dosa-dosa kecil dan maksiat yang ada. Makanya kita harus beristighfar. Ini yang ketujuh, nah ini juga yang penting, pengaruh media, pengaruh lingkungan, teman pergaulan, khususnya media lah yang sekarang ini. Ini membuat kita kadang-kadang jadi lalai. Bagi kita yang sudah punya anak-anak remaja, anak sekolah, yang waspada dengan media ini. Sampai ada kan berita anak membunuh ibunya ya. Apa yang teroris itu tuh yang membunuh teman-teman yang karena dari media tuh, yang kena anak sekolah di SMA Negeri 2 Jakarta Utara kan? Itu karena apa dia? Main game kan? Main game kan? Karena dia game dengan tokoh-tokoh yang dia ditulis di alamnya itu, lalu ledaknya itu. Ini pengaruh media, pengaruh lingkungan. Ya. Walaupun kita sebenarnya bisa memanfaatkan dengan yang lebih positif dari yang kita ada. Saya pernah ceritakan ke teman-teman ya, ada anak muda yang ternyata dia bisa hafal bahasa asing sampai 7 bahasa asing. Tahu siapa namanya? Inapi. Ya. Jadi YouTuber juga. Ya. Dia manfaatkan media untuk dia belajar. Apapun kita bisa dapatkan di sini. Tentang teknologi otomotif ada nggak di media handphone? Teman-teman pernah manfaatkan kan? Untuk mencari informasi, mencari solusi atas apa yang sedang kita hadapi dalam masalah ada. Tentang virus apa di laptop, tentang masalah apa itu ya. Itu kalau kita memanfaatkan dengan baik media ya. Teman-teman sekalian, ya kadang-kadang dengan TV, dengan film gitu ya. Itu membuat kita jadi lalai. Walaupun memang jadi hiburan sih ya. Gimana nih kalau hiburan, nonton bola gitu kan? Yang nggak boleh itu berlebihan, membuat kita jadi lalai. Tetap pada saatnya kita harus taat. Waktu sholat, waktu ibadah. Saya ingin pesan untuk kita semua minimal menjaga hari-hari kita dengan tilawah Al-Quran, bisa nggak? Ada waktu kosong nggak di kantor, di tempat saat kita sedang bekerja? Ya minimal 1 lembar dengan tadabbur ayat. Dulu ada ya komunitas odol, one day one jus. Ada yang ikut di sini? Alhamdulillah, ada Ustaz. Alhamdulillah dari Allah. Kalau enggak 1 jus karena kita nggak bisa, ya minimal 1 lembar. Tapi jangan sampai Al-Quran itu tidak ada. Sekarang di handphone itu pasti punya ya, diinstal, silakan. Kalau punya mushaf juga dibawa lebih baik. Pesan saya, kita sebagai seorang muslim itu menjadi pegangan utama. Ya, kemudian kita bisa kaji. Ya saya dari kuliah, dari sekolah nggak pernah pesantren. Saya hanya pesantren kilat. Tapi saya tetap belajar, baca Al-Quran. Kadang-kadang saya kaji, saya hafal ayatnya. Ya saya baca juga kembali diulang-ulang gitu. Ya karena kita sadar bahwa ini menjadi kebutuhan diri kita. Yang tidak menjadi orang yang berkata asal itu saja secara syariat. Nah jangan sampai akhirnya media pengaruhnya besar gitu ya. Kemudian yang berikutnya nih, berteman dengan orang-orang yang lemah. Lemah apa maksudnya nih? Yang lemah motivasi, jadi ikut-ikutan gitu kan? Yang nggak pernah ibadah. Makanya saya tanya dari awal, teman-teman kita baik nggak di kanan kiri? Yang depan, yang belakang orang soleh nggak? Tergantung apa? Ya Allah, ini 50 orang, 100 orang yang jadi kalau ini bersatu, subhanallah gitu ya. Alhamdulillah kita punya majelis ya. Pengajian ini rutin Pak, sudah ada kajian-kajian terus sebenarnya. Alhamdulillah ini menjaga iman kita. Ini dari majelis ta'lim yang rutin. Ya kembali lagi yang kita untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan kemarin dan apa yang akan kita lakukan besoknya. Nah, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Gitu. Coba bersalaman sama temannya. Coba katakan. Kalau itu. Iya, katakan saya cinta kepada Anda karena Allah. Ayo katakan beginian, ayo. Salaman dong. Ayo katakan yuk. Salaman. Ya senyumnya wajah mawana tuh biar kali kita mati. Yuk kita semangat yuk katakan gitu.
saya cinta kepada antum karena Allah. Saya salaman kanan kiri. Masya Allah. Ingetin gitu loh. Kalau kita di sini bersaudara, kita nggak bisa sendirian. Jadi orang soleh nggak sendirian. Kita ingin berjamaah bersama-sama. Yang menjadi umat yang Rasulullah SAW. Dan bentuk teman, bentuk lingkungan yang selalu mensupport. Makanya kata Nabi kan, diri kita ini seperti siapa kawan kita. Kira-kira kawan yang masuk Krisno siapa yang paling dekat? Kawan yang masuk Krisno itulah diri dia. Kawannya abang siapa bang yang paling dekat? Kalau abang temennya tukang sate, maka kita akan kena. Oh, ada berpuasanya ya, sama ada satenya. Ini kan kata Rasulullah, kita seperti teman kita. Kalau teman kita tukang minyak wangi, maka kita akan mendapatkan harum wanginya. Itu berarti kebaikan yang ada dalam teman. Kalau teman kita tukang andai besi, apa? Panas. Kita juga kena percikan api panas itu. Cari teman, cari sahabat, orang dekat, soulmate. Abang, soulmate-nya siapa bang? Apa yang menyebabkan soulmate dengan tadi lebih? Apa? Suka ngutangin mau beliau ya? Ini kalau sudah dekat kayak gini, kalau dicandain, selain yang dibercandain, bahkan diolok-olok gitu ya, diejek tapi senang dan bahagia, itu sudah ada rasa cinta di antara dia. Udah gak ada lagi masalah kan? Itu udah ada chemistry. Jadi gini, tahap persaudaraan itu pertama itu namanya adalah tahap kuat. Pertama adalah ta'aruf, mengenal. Itu level aplikasi implementasinya, dia saling mencintai. Karena gak bisa dia mencintai kalau gak berta'aruf. Dia suka kepada saudaranya. Cinta itu berarti bukan hanya segala jenis ya, bukan. Tapi dia merasa dia mau menolong, dia mau bantu, dia ada rasa sepenanggungan dengan dia itu rasa mencintai. Saya mencintai ya saudara kita ini, sama Pak Budi tadi. Setelah saling mencintai, makanya tafahum, bisa saling menasehati. Tahap kedua setelah saling mencintai, menasehati. Artinya kita merasa untuk orang lain itu saudara. Apa masukan, apa kritikan, dinasihat pun dia gak marah. Karena menasehati itu adalah level setelah kita bisa saling cinta. Jadi gak marah, gak emosi kalau dikasih masukan oleh saudara. Barulah kita bisa berta'awun, bekerja sama, saling melakukan kebaikan bareng-bareng, bekerja sama. Sampai level tertinggi ukhuwah itu namanya takaful. Tahu takaful? Bukan asuransi, tidak ada seperti takaful. Takaful itu senasib sebenarnya. Yuk kita cari teman-teman yang saling menguatkan ya. Di lingkungan kita, motivasi ini supaya kita enggak lemah amal kita, enggak lemah. Kalau di tempat kerja juga kan, di pabrik di sini lagi apa namanya lagi kerja, ada kalau temennya semangat enakan. Yuk kita serat dulu, misalkan enak kan? Enak saling menguatkan. Kalau saling melalaikan, nggak saling mengingatkan, nah, berat akhirnya. Akhirnya kita enggak jadi futur dalam amal-amal kita. Nih, jangan berteman dengan orang jahat, karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa kamu sadari. Betul kan? Dengan tanpa sadar, kalau kita berteman dengan orang yang nggak baik, kita niruin dia, kita meniru, mencuri sifat dia, ikut-ikutan. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Walaupun kita berteman dengan siapa saja, tapi justru kita mengajak orang-orang yang lemah tadi, orang yang jahat menjadi orang baik. Itu pesan dakwah tadi. Bahwa asal Allah menandaan, mengajak orang baik. Bisa pernah menyampaikan juga di penting dengan teman-teman posisi kita begini sekarang. Ada yang bekerja tadi yang suka ngeluh, ya, lemah motivasi, lemah keterampilan, kayak kayu mati. Jangan sampai kayak gini ya, Deadwood, low skill, low motivation. Jangan sampai kita bekerja di ranah posisi kita sebagai karyawan lemah skill, lemah
kemampuan, udah punya kompetensi, tapi lemah juga motivasinya. Waduh, ini orang HRD salah rekrut, kemampuan nggak ada, semangatnya nggak ada lagi. Atau ada yang juga skillnya bagus, keterampilannya punya, tapi motivasinya yang lemah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Jangan sampai workforce. Merasa punya kelebihan, punya kompetensi, tapi kadang-kadang nggak menghargai orang lain. Merasa lebih berkarya. Jangan sampai kayak gitu. Tipe yang sebelah kiri atas nih. Ada yang low skill, high motivation. Ini bagus tuh, cuma kerjaannya itu aja. Dia nggak pernah berusaha untuk meningkatkan kemampuan. Low skill, high motivation. Semangatnya bagus, bersyukur, dia antusias mau belajar, mau terbuka, tapi perlu di-upgrade skill-nya. Nah, teman-teman ada yang di mana kira-kira posisinya sekarang? Yang bintang ya, high skill dan high motivation. Apa kabar? Skillnya ada, semangatnya punya. Nah, udah tuh, dipertahankan tuh, kerja kayak gitu. Oke, ada doa yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Apa nih? Apa doanya? Sering kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bughd, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah. Ini doa yang dibaca pagi dan petang. Coba dihafal kalau bisa. Doa ini doa mansur yang selalu dibaca oleh Rasulullah ketika beliau hidup. Doa supaya kita terhindar dari kemalasan dalam amal, dalam ibadah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari keluh kesah dan rasa sedih. Hazan itu duka cita. Ya, keluh kesah itu tadi mengeluh gitu kan. Kemudian wa a'udzubika minal jubni wal bughd, berlindung dari lemah kemauan dan kemalasan. Berlindung juga dari sifat kikir dan pengecut. Wa a'udzubika minal jubni wal bughd, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ini bagi kita yang mungkin terlilit hutang, yang punya masalah keuangan, yang punya cicilan, yang tiap bulan ditagih, ada nggak? Nggak ya? Kalau motor nggak kredit kan di sini? Nggak kredit juga? Bukan dikasih? Oh, dikasih kan bayar ya. Tapi cukup kan? Alhamdulillah. Nah, ini doa agar kita terhindar karena dari orang-orang yang menagih kita, orang-orang zalim, ya, tekanan-tekanan hutang dan sebagainya. Coba sama-sama baca, apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bughd, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ini doa masyhur diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kalau bisa dibaca salah satu wirid harian kita pagi dan sore sehingga kita merasa tenang. Tadi ayat yang aku baca juga tuh. Doa Fussilat bilapat tadi surat Al-Fussilat kalau masalah ya dibaca ya. Fussilat ayat yang awal tuh. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalul 'alaihimul malaika wa la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan tahzan. Wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu ayatnya surat 41 Fussilat ayat 30. Tadi Ustaz yang bacakan. Itu ayatnya begini. Kalau kita yakin Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhan kita, satu-satunya yang memiliki jiwa kita, qul rabbuna Allah tsumma istaqamu, kemudian kita istiqomah, maka apa? Tatanazzalul 'alaihimul malaikah, maka Allah akan datangkan kepada dia turun tatanazzalul malaikat. Apa malaikat itu? Memberikan hiburan kepada dia. Wala takhafu, janganlah kalian merasa khauf. Coba definisi khauf itu apa? Takut. Takut itu kan terhadap sesuatu yang sesuatu yang belum terjadi. Takut mati, takut sakit, takut banjir, takut gagal, takut kekurangan, ya kan? Khauf itu sesuatu bayangan yang mengkhawatirkan kita, takut musibah dan bencana. Tapi Allah akan memberikan hiburan. Wala takhafu,
Bahkan wala tahzan, apakah zan itu? Jangan sedih. Sedih itu atas sesuatu yang pernah menimpa diri kita. Musibah, kehilangan orang yang kita cintai, saudara kita yang meninggal, harta yang mungkin akhirnya kita hilang dan sebagainya. Maka kata Allah, ada malaikat yang mengatakan wala tahzan, jangan bersedih hati. Bahkan ada janji dari Allah, wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah kabar gembira dengan surga yang Allah berikan. Yuk, doa ini dihafal ya, silakan nanti materi saya share ke Pak Sudisno bagi teman-teman keluarga dulunya. Saya punya film menarik nih. Ini ada orang yang dua, ada orang yang gini gitu sama gitu-gitu. Mau pilih yang mana? Yang gini gitu apa yang gitu gini? Gini gitu atau gitu gitu? Kalau gini gitu berarti berubah kan? Bisa berubah. Kalau gitu gitu, ya gitu gitu aja. Gak ada amalnya. Kita lihat film ini. Coba kita baca dari film ini. Ini rumahnya sama keadaan. Oh, ada kabelnya ya, ada keluar. Ini yang gini gitu tuh, jam 6 pagi udah bangun kerja. Sebelahnya ya, gitu-gitu masih di alam mimpi di sana lucu. Ini kalau apa suaranya jelas. Dari laptop saya kecil suaranya. Gak apa-apa, tulisan jelas ya. Kita lihat. Digambarkan aja mereka yang ternyata siap dalam menyongsong pagi bekerja dengan semangat. Nih, tapi yang ini belum ngurus apa-apa. Kemeja gitu-gitu lecek dan belum disetrika. Masih ada waktu. Oh, maksudnya di situ tuh kayaknya suaranya itu. Iya maksudnya. Nah, saya ulang ya. Benar. Ketinggian Pak volume itu. Atau dari laptop saya. Ketinggian volume. Ini gambaran menarik. Beda, suksesnya beda. Kita pengen yang mana? Coba lihat ini. Tapi ada itu. Yang dia semangat menyambut pagi untuk berangkat kerja, tapi masih ada yang gitu-gitu, masih terlelap. Sudah siap menyambut pagi, itu dia baru. Sudah siap lah pokoknya handphone, dan tas kerja yang ini belum siap-siap kerja. Berangkat kerja dia pagi gitu, dan ini masih berantakan. Setengah 7, setengah 8, setengah 9. Asing kali banget kemudian. Penasaran. Yang tadi gini gitu berubah rumahnya. Dia belum punya rencanaan, belum siap rencana apa. Gitu-gitu aja. Oh, 10 tahun kemudian.
di bulan kahawai lagi. Begitu deh. Belum siap, tidak berencana. Beda orang yang memang mau berubah atau tidak. Kok bisa gitu? Setuju? Kita yang menentukan hari Tuhan kita. Oke, tepuk tangan. Ini tangannya masih dilanjutkan promosi asuransi. Ini menggambarkan, yuk kita harus gini, gitu. Yuk berubah amal kita, berubah yang insanity katanya, insanity, gilani katanya kata si siapa? Siapa itu? Yang Albert Einstein. Kalau kita melakukan sesuatu, ini tujuannya berubah, tapi caranya itu aja, nggak bisa. Maka kalau tujuannya ini tercapai, maka berubah cara-cara kita. Ini kan berarti kita akan meningkatkan perubahan. Ya begitu, mudah-mudahan kita memiliki ada 7 cara supaya kita terhindar dari kemalasan dalam beramal. Berapa poin pasti kita lakukan. Mulai hari ini ya, mulai hari yang paling kecil, ya mulai saat ini juga gitu ketaati. Mulai dari yang paling kecil, mulai dari yang diri sendiri, mulai dari kita juga, mulai saat ini juga. Ya mulai dari zikirnya, mulai bangun malamnya, tilawahnya. Punya teman-teman yang bisa hindari makanan-makanan yang haram dalam tubuh kita, itu hal yang ini yang perlu kita lakukan. Itu 7 poin agar kita bisa terhindar dari kemalasan, sehingga kita jangan sampai hari tua kita seperti ini. Dalam sebuah hadis yang penting sekali kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang diberikan umur panjang. Dengan umur panjang itu kita banyak amal-amal soleh. Kita semoga panjang umur, amin. Dan dengan amal itu kita isi dengan kebaikan, dengan amal soleh. Itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kalau ada waktu silakan untuk tanya jawab. Saya serahkan kepada Pak Sutisno. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan. Ada Ustaz Muhammad Rosiman, SSIM, atas materi yang sudah diberikan. Yang tadi itu adalah sebab-sebab kufur itu ada 7 ya. Yang pertama suka berkeluh kesah dan merasa susah. Jadi hal-hal yang negatif kita ganti dengan kata bersyukur. Yang kedua berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Yang ketiga masuknya makanan dan harta yang haram. Yang keempat melalaikan amalan siang dan malam, dan mencoba untuk membiasakan diri untuk mutaba'ah yaumiyah. Yang kelima sedikit mengingat akhirat dan sibuk dengan urusan dunia. Yang keenam terjatuh dalam kemaksiatan, meremehkan dosa kecil. Yang keenam terjatuh dalam kemaksiatan. Yang ketujuh pengaruh media dan lingkungan serta berteman dengan orang-orang yang lemah. Baik, selanjutnya bagi rekan jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Haram itu kan mutlak ya? Haram. Ya. Apakah halal juga demikian? Misalkan seperti halnya kayak kita, insya Allah kan kita halal gitu ya. Tapi terkait kemalasan, kadang kemalasan itu kan membuat kita itu di kerjaan kita nyuri waktu. Nah, dari waktu-waktu yang kita curi, mungkin secara akumulasi tiap bulannya nggak terhitung ya. Lalu kita di akhir bulan kita dapat gaji, dan gaji itu otomatis kita bagikan anak-anak kita, istri kita, dan menjadi makanan yang kita konsumsi. Terlebih kayak kita ingin membahagiakan keluarga, memfasilitasi rumah, atau ketika kita dalam kondisi mendesak kita harus utang dengan cara-cara yang mungkin kurang baik, dan semua itu udah masuk ke dalam tubuh
dan mengalir di aliran darah. Dan di saat kita tobat mungkin kita bisa meninggalkan itu. Tapi pertobatan itu ketika kita meninggalkan itu apa? Itu benar-benar sudah bersih atau bekas-bekas itu bisa mendarah daging dan membuat karakter kita atau anak-anak kita menjadi hal yang karakter kurang baik atau gimana? Bagus sekali pertanyaannya. Langsung dulu ya Pak saya. Halal dan haram itu memang jelas, ya sudah jelas. Baina haram wal halal wal haram itu aku mungkin yakin jelas gitu ya. Tidak ada pemisah. Yang halal yang haram gitu. Karena pertanyaannya sebenarnya kayak hukum ini. Bagaimana dengan kalau kita terkait dengan hal yang sifatnya rutinitas yang kita lalai, kemudian kita mungkin lupa, kita anggap itu sebuah dosa gitu ya. Beda antara hukum dosa dengan halal dan haram. Ya, kita tadi ada beberapa giat agar kita bisa menjaga kebersihan dari harta kita, khususnya yang melakukannya. Dengan pertama ya, membayar zakat. Ya, zakat itu tadi mensucikan atas harta-harta yang kita miliki. Syukur lagi ketika kita punya kelebihan untuk infak dalam bentuk sedekah gitu ya, juga bagus. Memang kita nggak bisa mengukur apakah sudah terima atau belum atas apa yang kita lakukan. Makanya kita harus juga terjaga selain tadi membayar zakat, kita usahakan selalu beristighfar, lakukan dengan amal-amal yang lain sebagai penutup dari dosa-dosa yang mungkin kita lalai. Di bahasa Arab kan contohnya mencuri waktu, mendefinisikan ini akhirnya bukan halal bukan haram, itu kan agak sulit juga. Yang jelas kalau dalam pekerjaan, setahu saya kan ukuran kita akhirnya berhasil ya, capaian atas tugas kita terselesaikan. Kita mencuri waktu tapi mau pekerjaan yang tidak terselesaikan, baru itu mungkin evaluasi untuk kita. Tapi kita mungkin ada waktu kosong karena pekerjaan kita sudah diselesaikan hari itu, yaitu bukan satu kesalahan yang kita lakukan. Nah biasanya ada report, ada laporan harian atas pekerjaan yang kita lakukan. Bahkan kita mungkin dinilai prestasi kita oleh atau manajemen atau pengawas misalnya. Jadi kita juga tidak terlalu khawatir ketika ada waktu kosong, ya, kita manfaatkan saja waktu itu yang lebih produktif sebenarnya. Tapi untuk menjaga itu semua, kita nggak tahu ya itu sumber dari berbagai macam apa yang kita konsumsi itu kan beragam juga. Pemberian orang yang kita nggak tahu asalnya, makanya kita diminta untuk ya membayar, membersihkan harta kita dengan zakat. Insya Allah ya zakat itu membersihkan, kita murni apalagi dari keikhlasan. Seberapapun dosa yang kita lakukan sebenarnya ada pintu maaf dari Allah, kecuali dosa-dosa yang musyrik, mensekutukan Allah. Jadi saya katakan ketika kita yakin saja hanya mengucapkan la ilaha illallah, sandikan saja yakin gitu ya, tetap kita akan masuk neraka atau masuk surga, walaupun harus masuk neraka dulu gitu. Karena ada pembakaran. Nanti kita akan melewati siratal mustaqim. Ada syafaat nanti beberapa orang yang diberikan kemudahan tanpa harus kecebur ke dalam jebakan menuju surga. Mudah-mudahan kita lolos ya. Salah satu syafaat itu adalah Al-Quran sama Rasulullah sendiri. Saya cari referensi syafaat itu kayak pembela yang bisa menjadi saksi dan diterima kita atas amalan kita yang unggul tadi. Hanya dua, Rasulullah dan Al-Quran. Sholat tidak bisa jadi syafaat. Jadi baca Al-Quran. Nanti Al-Quran itu bentuknya makhluk ciptaan itu. Dia akan ngomong gitu. Ya Allah ini ulang ini sehari-hari dia selalu berinteraksi dengan aku. Dia selalu membaca aku, mengamalkan apa yang aku baca. Yang kedua ya Rasulullah yang memberikan prerogatif langsung. Kan ada kisah nanti setiap umat kaum itu datang kepada para nabinya. Yang bahasa hidup Nabi Adam datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Setiap umatnya minta pertolongan di padang mahsyar. Yang bisa mereka memberikan syafaat masing-masing kalian. Tapi ketika ada yang menghadap kepada Rasulullah akan memberikan syafaat. Sini umatku, umati yang mereka selama ini selalu mencintai itu, mengikuti apa yang aku perintahkan, yang Allah perintahkan, aku akan memberikan syafaat. Yang selalu kan di awal-awal majelis taklim itu kita selalu mengucapkan apa? Shalawat ya dan memohon syafaat kepada Rasulullah. Perbanyakkan zikir Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, itu makanya saudaraku kata Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasul tanya, bukankah aku saudaramu? Bukan, kok sahabatku? Saudaraku itu nanti di akhir zaman. Mereka yang gak pernah berjumpa dengan aku, gak pernah ketemu dengan aku, tapi dia sangat cinta kepada Rasulullah.
Bahwa masih merinding hadis Rasul menggambarkan ada orang-orang yang begitu amat cintanya kepada Rasul. Itu sih mudah-mudahan yang bisa dilakukan pokok alaihi sholat. Ada yang bertanya lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mau nanya Ustaz. Tadi di 7 poin tadi ada salah satu makanan yang haram yang masuk ke badan kita. Itu tadi Ustaz mengatakan kita harus banyak berzakat gitu tadi ya. Ya, membersihkan Iya. kaki kasar. Saya ingat waktu sekolah menengah atas, mungkin saya agak sedikit nakal tapi dalam arti kita makan gorengan itu 5 ngakunya 2 gitu kan. Itu yang 3 itu kita bayar kan, ini kan hubungannya dengan manusia tak, bukan dengan Allah tak. Itu gimana membersihkannya supaya kita bisa bersih dari yang dulu itu tak. Kondisi kita pada saat itu ya mungkin ikut teman atau gimana itu tak. Makasih tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita masih ingat jangka orangnya kita tunaikan. Kalau nggak ada berarti kita ganti dengan amal yang lain. Berikan untuk sedekah, berarti ganti atas apa yang telah kita lakukan. Kalau berhubungan dengan manusia, kita harus tuntas, harus selesai. Apalagi program tersebut yang pernah kita kurangi haknya, misalkan kita zalimi dengan mengambil hak mereka dalam bentuk materi, kita temui dia harus laporan itu masih ada. Karena kan namanya utang itu kan harus dibayar, ya kan? Nggak boleh menzalimi orang. Apalagi dia nanti bisa menuntut juga tidak ada. Tapi bapak dulu gorengannya 2, kecuali orang tersebut ada 2, dia sudah mengikhlaskan, dan dia nggak menuntut juga kepada kita, nggak masalah. Apalagi orang udah meninggal, nanti di kuburan juga nggak bisa ya. Jadi insya Allah kita yakin bahwa itu kesadaran kita untuk mengganti dengan sesuatu yang menjadi sedekah kita bagi orang yang lebih dulu itu juga menjadi mengganti. Apalagi tadi sebenarnya betul-betul zakat, kalau saya baca tentang definisi zakat itu betul-betul membersihkan dari berbagai macam sumber hasil dari apa yang kita dapatkan dalam harta kita. Insya Allah itu Pak, maksudnya kita makan. Seperti waktu dari SD ya Pak, sekarang usul dari 58. Beberapa tahun cari yang berkali ada orang yang bisa dikerjakan. Insya Allah. Dosa yang nggak bisa diampuni satu, syirik. Sebanyak apapun perbuatan baik mereka, tapi mereka masih menyebutkan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nggak diterima mereka. Seperti orang-orang non-Muslim itu sebenarnya, katanya mereka bangunnya kan bangun bantu sosial, pendidikan, gitu. Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka katanya, iya lah ya arti, karena yang paling utama adalah keimanan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi bertanya. Sekarang. Ya, yang mulanya semangat suara ini. Boleh. Ini pegawai kita atau bagian itu udah pulang. Ya, ada lagi, satu lagi, silakan. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pengaruh media. Saya ingat dulu saya waktu kecil untuk melihat TV aja kita susah banget karena memang di rumah kita tidak punya TV, ya, sehingga kemaksiatan itu sangat-sangat diminimalisir gitu ya. Nah, ketika zaman kita sekarang, anak-anak kita sekarang
Justru malah kemaksiatan itu nyamperin kita. Contoh seperti media pornografi gitu ya, itu malah masuk ke kamar kita, kamar anak-anak kita. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita mensikapi begitu besarnya pengaruh media, karena besar pengaruh media itu terutama di hal-hal yang sifatnya negatif gitu. Samping tentu juga banyak positifnya gitu. Itu aja yang bisa saya tanyakan. Satu lagi kan, kasus saja kasus. Ada seorang tetangga secara pribadi, secara keluarga, terus di masyarakat orangnya cukup baik, cukup soleh kita kelihatannya ya. Seorang ustaz, terus saja, terus anak-anak juga bagus-bagus semua gitu. Tetapi di sisi lain ada satu anaknya yang kurang bagus gitu, dari sisi akhlaknya atau hal yang gitu. Sebenarnya yang salah di mana kita tidak seperti itu? Ya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini refleksi untuk kita semua ya, khususnya kita yang sudah berkeluarga nih. Karena tadi Bapak bilang bahwa bahaya media ini sudah sampai masuk rumah kita gitu ya. Memang nggak bisa dibendungkan sebenarnya kan, semua sudah bisa diakses gampang gitu. Pertama, ya kita dahulu deteksi diri kita dan anak kita. Ya biasakan untuk saling menasihati saya pikir. Kalau untuk anak-anak yang usia masih belajar, tentunya kita tahapnya ini diburung gitu. Jadi 0 sampai 5 tahun biasanya itu lahir burung, belajar sambil bermain. 6 sampai 12 tahun itu bagi anak kita pendidikannya namanya adibu, mengajarkan adab. Ada aturan, ada tata tertib, ada kebijakan yang bisa kita harus terapkan kepada mereka. Makanya kata Rasulullah, pukullah anak kamu kalau sudah nggak sholat. Usia berapa? 7-8 tahun. Itu fase adibu, adab. Ya, kita sebagai orang tua nanti melakukan itu. Kemudian yang terakhir itu kalau kita bisa berhasil di fase adibu dalam hal tadi menjaga karakter anak kita, maka pada masa anak sudah makin dewasa, akhir balik itu namanya sohiburu. Anak itu menjadi sahabat, teman curhat, teman kita. Dan kadang-kadang kan anak-anak nggak jadikan orang tua sebagai sahabat kan, tapi justru temannya adalah lingkungan mereka. Nah ini ketika kita nggak berhasil. Balik dengan tadi media, maksud saya adalah akhirnya kita buat kecerdasan kalau pada lingkungan rumah kita. Atur waktu penggunaan media, ya kan? Kemudian kita awasi juga apa saja yang ada digunakan oleh anak kita, apalagi kalau anak-anak kita ini usianya masih yang belajar. Yang remajanya kita was-was karena yang terpengaruh karena mereka sudah makin dewasa gitu kan. Seperti itu. Seperti tadi yang sudah saya contohkan, sampai ada anak pelajar yang dia akhirnya melakukan teror begitu di sekolahnya karena pengaruh dari media yang sering main game dan sebagainya. Gimana kita di rumah tangga ini? Yang saya pikir perlu ada sarana kita sebagai bapak, orang tua dengan istri kita sepakati. Ya, adakan majelis keluarga mungkin ngobrol mengingatkan akan bahaya-bahaya yang akan dipengaruhi dari media tadi. Termasuk kita juga ya, kita hati-hati juga. Karena kan orang tua sebagai orang yang diteladani, jangan sampai kita melarang anak berlama-lama di medianya, di handphonenya yang kita kasih, kita juga asik main handphone gitu kan. Tuh bapak aja nggak sholat asik main handphone. Karena kita adalah teladan contoh. Ya. Jadi guru kencing berdiri, murid kencing lari-lari, lebih parah daripada gurunya gitu. Karena bapaknya kita hanya ibunya malah sibuk dengan media. Nah, saya pikir itu memang harus ada kesepakatan kita orang tua. Anak-anak perlu diingatkan. Itu sih Pak ya, insya Allah. Kemudian satu lagi tadi terakhir, dan di Ustaz atau tokoh, ya sebenarnya ini perlu kita cek juga penyebab-penyebab lingkungan atas anaknya yang mungkin ternyata nggak sesuai dengan harapan orang tuanya. Ya, orang tua juga perlu dievaluasi, menjadi koreksi, kasih masukan. Ternyata anak yang harus menjadi contoh karena dia contoh di lingkungannya juga dia akan menjadi anak yang baik. Tetapi tidak seperti itu yang namanya hidayah, yang namanya itu masing-masing ya, apalagi anak yang dewasa. Ya contoh Nabi saja, Nabi Nuh, atau anaknya juga ada yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan istrinya juga meninggalkan dia. Ya bukan berarti kita harus menjadikan contoh Nabi Nuh, biarin aja Nabi Nuh begitu, tidak. Ya tetap kita ingatkan kalau seandainya ada ustaz, guru kita bahkan kalau anak-anaknya
anaknya ada yang ternyata nggak sesuai gitu ya, sebagai contoh perlu kita juga ingatkan agar dia bisa memperbaiki lagi anak-anaknya. Bagi kita, bagi saya juga harus menjadikan anak-anak saya, karena saya sering memberikan pengajaran, maka juga harus menjadikan contoh anak-anak kita, harus dibina, dididik, tarbiyah, begitu diarahkan supaya menjadi anak yang qurrata ayun, ya. Bahkan wa ja'alna lil muttaqina imama. Doanya adalah menjadi pemimpin ya bagi orang-orang beriman, lil muttaqina imama, orang-orang yang muttaqin, takwa. Itu apa yang insyaallah mudah-mudahan bisa menjawab saja mungkin. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.